laki, oh, nggak usah. Bicara saja, tanpa lihat dia akan lihat itu. Saya makanya punya anak laki 4, kalau bicara sama anak laki-laki sambil lipat-lipat baju, saya ceritanya lipat baju, pasti dia lihat saya. Karena dia tidak tahan ditatap matanya. Begitu juga bapaknya. Ya. Karena laki-laki juga putih-putih matanya sempit memang dibanding perempuan. Perempuan karena selera mata lebar itu dia bisa bicara lewat tatap mata, lewat wajah. Laki-laki cuma 5 detik. Itu makanya kalau kita mau romantis lagi itu rumah tangga sebagai ketahanan keluarga, kalau bicara dengan suami jangan lihat terus matanya. Karena bapak-bapak kalau lebih dari 5 detik dia akan lihat tembok langsung atau lihat HP-nya atau lihat TV. Apalagi kalau kita bicara soal orang lain. Bapak-bapak sekarang apa-apa mahal lebih dari 5 detik dia langsung lihat lebih banyak lihat lantai. Karena gak kuat mata lagi. Ya. Jadi supaya mesra, romantis dalam rangka ketahanan keluarga dan ini terus kemesraan itu ada caranya. Ya. Kalau pergi bicara sama suami dan mungkin suami tak lihat wajah kan, begini caranya. Tidak, lihat suami tidak lebih 5 detik, habis itu langsung tunduk. Nah, sehingga suami senang lihat wajah istrinya. Jadi, jadi kalau saya bicara sama suami, begini caranya. Ayah, aku mau bicara, terus lagi itu 1, 2, 3, 4, 5, terus dulu. Jadi begini ayah. Itu pasti suami saya lihat saya. Seperti ini. Coba kita lihat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, tunduk. Ya. Ini caranya. Gitu. Ini yang dibikin romantis. Kita bikin romantis. Tapi kalau kita mau pakai cara begini, Bu, pastikan dalam keadaan cantik. Cerai bagaimana sergi kode dulu. Dan kita tunduk-tunduk, ya, rambut putih belum dihubung. Ini yang bikin ketahanan keluarga. Makanya saya suka sekali judul hari ini. Walaupun tadi kita cerita dulu tentang keluarga, karena sebagai rasa hormat saya kepada perguruan tinggi itu saya bicara bukan di endorse Tommy, tapi betul-betul pada saat kita bicara hal-hal yang berkaitan dengan Ahlul Islam itu tadi kolbu ya bergetar dan tersambung lagi di orangnya. Ya. Hanya memang otak pria wanita itu memang perlu dipelajari. Kenapa? Karena memang ini yang akan membuat kita ya, menjadi tambah harmonis. Tadi korpus kolosum ini yang di tengah, ini perempuan memang lebih tebal. Itulah makanya perempuan kanan kirinya tersambung lebih banyak. Laki-laki karena lebih tipis di sini di tengah, maka kanan dia koneksi dengan kanan sendiri, kiri dengan sendiri. Ini yang membuat laki-laki lebih cepat konsentrasi, ya, dan pendengaran apa Bu? Apa Bu? Menurun bukan berkurang. Bukan mudah, ini harus diluruskan. Konsentrasi, pendengaran dan sehingga tambah cepat lagi konsentrasi. Ini yang membuat kita multitasking. Tapi Ibu, jadi juga heran kalau ada dampak dari otak perempuan yang seperti ini. Memang kita multitasking bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu, tetapi dampaknya apa? Sering salah tunjuk arah. Belok kanan Pak, kanan ke kiri aja perempuan. Kalau kita ini, maka jangan
dia berkendaraan, selnya di kanan, beloknya di kiri. Itu karena lokasi, posisi kalau seperti ini. Ya. Saya kalau jendak jelek. Kadang saya bilang kanan, tangan kiri. Jadi suami tanya, yang mana yang betul? Ya, kanan apa kiri? Saya bilang, iya kanan itu. Tapi kan laki-laki nggak bisa lihat. Dia matanya bagus. Dia dengar kita bicara. Jadi harus betul yang betul. Ya. Walaupun misalnya kita salah tangan tapi mulut betul. 88% perempuan susah baca peta. Betul. Siapa yang bisa baca peta? Kalau ada yang bisa baca peta perempuan, itu biasanya satu karena terbiasa, dua agak tomboy pola otaknya. Tapi 88% kita susah itu. Kalau baca peta, baca GPS, itu di awal-awalnya susah itu lihat utara selatan. Ibu pernah ke Jogja? Jogja, siapa orang Jogja? Ya. Pernah di Jogja ibu kita? Ya. Kita kalau tanya alamat sama orang Jogja asli, pasti dikasih arahan mata angin. Mas, Malioboro di mana? Kata orang Jogja 100 meter ke utara, habis itu 5 meter ke selatan, habis itu 6 meter ke barat daya. Perempuan susah itu. Kita lebih senang sebelah mananya Alfamart. Nah, itu. Sebelah mananya kantor wali kota ini makanya perempuan. Dia perempuan karena kanan kiri itu sering ya salah. Iya, saja begitu. Apalagi masuk mall, tapi ke toilet perempuan, kita masuk selamat, keluar kadang salah keluar. Sering masuk toilet klinik, kenapa begini? Dan itu bukan pikun. Ya, keluar pintu kamar hotel, harusnya link negara, mana kita ke kiri. Kalau kita itu bukan pikun. Itu karena kita perempuan banget. Ya. Jadi jangan dibilang pikun, dan apa yang kita ucapkan yang akan terjadi pada otak kita. Ya, ya Allah, si perempuan ini, karena ini, ya. Jadi ini yang membuat perempuan dan laki-laki berbeda. Terakhir, sih mungkin masih ada waktu untuk berdiskusi. Hipotalamus ini ada pada laki-laki dan ada pada perempuan, tetapi ternyata ukuran hipotalamus laki-laki ada ilmuwan yang mengatakan 2 kali lebih lebar dari perempuan, ada yang mengatakan juga 2,5 kali lebih lebar. Kalau ini hipotalamus laki-laki, perempuan kurang lebih sebesar ini saja. Apa fungsi hipotalamus? Banyak. Di antaranya adalah pusat menjaga keamanan. Jadi laki-laki memang lebih jago jaga keamanan dibanding perempuan. Ya. Laki-laki lebih jago melindungi dari perempuan, menjaga keamanan diri, menjaga keamanan istrinya, keamanan rumah, menjaga keamanan ekonomi, menjaga keamanan orang lain. Memang laki-laki fitrahnya seperti itu. Ya. Itulah mengapa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bisa jadi karena hipotalamus yang Allah ciptakan pada laki-laki lebih lebar dibanding perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka pada laki-laki atas sebagian yang lainnya. Ya. Nah ini dan wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka laki-laki telah memberikan sebagian nafkah dari hartanya. Jadi artinya apa? Tadi Prof sampaikan bahwa kitab istri yang memang Allah ciptakan sebetulnya salah satunya adalah mendampingi suami, dan suami menjaga keamanan istri. Inilah yang membuat laki-laki selalu ingin dilihat sebagai pahlawan keluarga. Walaupun di tempat kantornya dia tidak dianggap, di tempat pertemanan dia tidak dianggap, tetapi laki-laki yang jadi suami selalu mau di depan istrinya dianggap atau memang dihormati marwahnya karena hipotalamus ini. Ini juga yang memunculkan budaya, terutama mungkin orang Bugis ya, karena saya lihat sekali itu, saya punya bapak, saya punya nenek, ya itu gelas khusus untuk suami. Sudah begitu Bu? Piring khusus buat suami. Sudah begitu Bu? Saya duduk juga khusus. Kursi makan juga khusus. Saya usahakan itu kursi makan suami. Kalau ada yang duduki atau tamu, saya bilang, Pak, maaf Pak, kursi makannya suami Pak. Oh ya maaf Pak,
Bahkan saya punya anak juga kalau duduk di kursi bapaknya, kursinya bapak, kursinya ayah. Nanti juga kalau kau jadi ayah dapat kursi ayah. Makanya dia pindah. Suatu ketika saya tidak tahu ada suami di belakang dan saya mempertahankan kursi. Masya Allah. Ya. Saya bilang sama anak saya, anak jangan duduk di kursi situ. Itu kursinya ayah. Pindah, ini kursi ayah. Nggak boleh duduk-dudukin. Suami saya di belakang saya nggak tahu. Pas saya tengok, ada dia. Walaupun mukanya rata, Bu, tapi saya tahu kenapa suami saya senang saya begitu. Dari mana? Hidungnya kempas-kempis. Jadi dia senang. Apa dia pikir barangkali kursiku saja dia jalan, apalagi yang lainnya. Ini dia, ya. Apalagi tarik pusat makan minum. Itulah mengapa ini sayangnya saya juga sedang menghimbau sama diri saya, ya, karena kita apalagi di Jakarta Pak, banyak ibu-ibu sudah malas menyiapkan makan minum. Walaupun bukan masak sendiri, nggak masak sendiri, boleh siapkan. Karena banyak kita istri-istri kalau di Jakarta malas siapkan karena apa alasannya? Habis nggak dimakan. Ternyata dia makan atau tidak bukan urusan istri. Urusan istri adalah menyiapkan. Jadi saya berusaha itu. Selalu cek, walaupun bukan saya yang masak. Kalau dulu kesian ibu-ibu tak boleh, dia yang masak. Kalau ada istri-istri yang masih masak untuk suami yang luar biasa, tepuk tangan kalau istri-istri masih masak. Mana istri-istri yang masih masak untuk suami yang luar biasa. Masya Allah, surga itu, surga ini. Insya Allah, ya. Ibu terus apa lagi? Pusat tidur. Laki-laki memang lebih lebar pusat tidurnya. Ibu, jadi heran kalau kita lagi cerita-cerita sama suami di tempat tidur, belum selesai cerita tak, suami tak tidur. Jadi karena memang pusat tidurnya lebih lebar. Dan bersamaan pusat tidur ini juga pusat menjaga keamanan. Karena dia sudah capek, maka harus tidur. Ya. Itulah caranya, strateginya adalah kalau istri-istri belum sempat rapikan dapur, belum sempat rapikan ruang tamu atau ruang makan, segera rapikan tempat tidur atau ruang kamar itu, supaya bapak-bapak suatu masuk yang dilihat pertama adalah tempat tidur, dia rapi, bersih, aromanya wangi itu, ya seperti ini. Dan ibu sebagai teman tidur, istri sebagai teman tidur tetap harus rapi, cantik, wangi, glowing, merah bintang.